Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semua dimanapun kalian berada. Jika kalian mendengar ini berarti kalian sedang berada di Ngopi, Ngobrolin Filosofi. Di episode 4 kali ini, kami akan membawakan satu tema yaitu manusia dan teknologi. Bagaimana kita membahas kaitan manusia dan relasinya terhadap teknologi gitu. Nah, adapun dalam diskursus kali ini kita akan membawakan perspektif dalam khususnya diskursus filsafat manusia untuk membahas manusia dan teknologi. Oke, maka dari itu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Fikri Alfat Parades selaku moderator yang akan membawakan acara pada kali ini dan ditemani oleh rekan-rekan saya yang mungkin bisa berkenalan. Saya Asya Kunaila Faizin, biasa dipanggil Asya. Saya Satorulan Gultom, biasa dipanggil Sahat. Dan saya Parita Hrianja, sering dipanggil Rara. Oke, baik. Mungkin kita langsung mulai saja ke beberapa topik yang tentunya menjadi pembahasan dalam filsafat manusia, dalam manusia dan teknologi. Nah, manusia ini dalam sejarahnya tidak dapat dilepaskan dari yang namanya teknologi. Nah, mungkin beberapa dari kita juga menganggap bahwa sebenarnya teknologi kan sebuah instrumen yang baru gitu ada pada masa kini. Namun, kendati demikian, jika kita telusuri makna dari teknologi itu secara ontologis, maka dapat dikatakan manusia dengan teknologi telah berelasi sejak masa manusia memulai kehidupan. Nah, adapun dalam studi filsafat manusia, kita akan mencoba untuk membahas bagaimana relasi manusia dan teknologi ini terjalin, serta juga implikasi bagaimana penggunaan teknologi yang telah mempengaruhi kehidupan manusia sejak masa dahulu hingga kini. Nah, kalau kita berbicara teknologi, apa sih yang terlintas di pikiran kalian semua? Kayak kalau misalnya menurut saya sendiri sih, teknologi itu adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan manusia dalam mengerjakan pekerjaan gitu. Nah, kehidupan kita tuh udah nggak dapat berjalan lagi gitu kalau tanpa mau teknologi. Jadi kayak karena teknologi ini kehidupan kita semakin mudah untuk dijalankan gitu. Kita menggunakan teknologi. Misal nih, contoh kita ingin melihat di kondisi gelap yang kurang pencahayaan gitu. Nah, dengan teknologi yang bernama lampu, kita dapat melakukan aktivitas-aktivitas di malam hari. Kemudian, kehidupan kita sebagai manusia semakin produktif. Dan waktu malam yang harusnya sangat gelap dan tidak bisa melakukan apapun, dapat digunakan untuk berkegiatan seperti layaknya pagi, siang, maupun sore hari gitu. Nah, kalau misalnya dari Aisyah sendiri gimana tanggapannya terkait itu? Nah, untuk pertanyaan apa yang terlintas dalam pikiran kita mengenai teknologi, sebenarnya kita perlu terlebih dahulu untuk memberitahukan distingsi antara teknologi yang dialami oleh manusia dengan teknologi yang dialami oleh organisme lain. Tapi pada dasarnya, segala macam teknologi itu meliputi kemampuan organisme untuk menghasilkan suatu produk material atas pengetahuan teknis yang mengarahkan mereka pada praktik aktivitas perilaku yang terorganisir. Nah, kemudian apa sih bedanya teknologi pada hewan dengan teknologi pada manusia? Ketika hewan menjalankan fungsi instingnya dalam membangun teknologi kehidupan, apakah berarti relasi manusia dengan teknologi sama dengan relasi hewan dengan teknologi? Misalnya, pada hewan invertebrata yang mampu membangun struktur fungsional seperti menciptakan rumah atau tempat perlindungan dari predator atau menangkap mangsa seperti apa yang dialami oleh laba-laba dengan membuat jaring laba-laba tersebut atau membangun punjung untuk merayu si betina seperti apa yang dialami oleh burung. Nah, perilaku hewan tersebut membutuhkan komponen material yang dikumpulkan secara instingtual berdasarkan struktur tubuh masing-masing kingdom. Oleh sebab itu, untuk hewan, aktivitas teknologis bukanlah suatu konstruksi paten atau wajar, tapi dikategorikan sebagai perilaku. Nah, terus apa sih bedanya dengan teknologi manusia? Nah, yang mengagumkan di sini adalah manusia mampu menciptakan rantai pada alat dengan perilaku make. Misalnya gini, ketika pada zaman dahulu manusia berburu mangsa dengan menggunakan tombak, sekarang semakin maju ia menciptakan misal dengan panah dan busur. Tapi semakin terjadinya perkembangan teknologi tersebut, untuk membuat panah dan busur tersebut misal menggunakan pisau. Jadi dengan rantai perilaku make tersebut, manusia mampu membuat alat yang digunakan untuk membuat alat lain hingga terjadinya rantai yang
tidak terputus antara teknologi tersebut. Sedangkan beda dengan hewan. Hewan itu metodenya menggunakan make use atau use. Jadi misal ketika ada satu jenis burung gagak yang dia menciptakan seperti tombak gitu dari ranting untuk mencari makanan. Nah, dengan menciptakan alat tersebut, ia menggunakannya untuk membuat makanan, tapi tidak menggunakannya untuk membuat alat lain. Nah, itu yang namanya second order instrumentality pada manusia. Ia mampu menciptakan rantai fungsional dari alat-alat yang dia ciptakan. Nah, selanjutnya, ketika pola pikir manusia dapat membuat alat dari alat, manusia memiliki tendensi untuk menjadi kontrol eksekutif atau pencapaian satu teknologi akan mendorong jutaan pencapaian lainnya. Nah, itu membentuk perilaku manusia atau kecenderungan manusia untuk membentuk pola perilaku yang sedemikian dan seterusnya. Inilah yang menjadi titik balik distingsi antara hewan dan manusia. Jadi terdapat catatan evolusi manusia yang membuatnya menciptakan sesuatu alat atau instrumen dengan tujuan yang berbeda dengan awal mulanya alat tersebut diciptakan. Dan ini yang dapat memberikan konsekuensi terhadap aktivitas teknologi yang terintegrasi dengan aktivitas-aktivitas lain seperti aktivitas ekonomi dan budaya, politik, segala macamnya. Nah, keterampilan manusia membuat produksi instrumen atau alat sebagai bagian dari cara hidup mengakibatkan hasil produk tersebut dispesialisasi, dipertukarkan, dan diversifikasi dengan laba rugi dari produksi tersebut. Jadi kompleksitas relasi manusia dan teknologi berada di atas kompleksitas gaya hidup hewan terhadap materi. Nah, itu saja dari sudut pandang saya. Mungkin yang lainnya? Oke, mungkin cukup menarik ya dari penjelasan Asya tadi terkait kompleksitas teknologi, khususnya perbedaan distintif antara yang teknologi manusia maupun hewan gitu. Nah, dari Bung Saad sendiri mungkin apakah Bung Saad ada tanggapan gitu mungkin terkait masalah ini? Kalau saya sendiri sih ya, saya itu setuju dengan poin-poin yang tadi Asya sampaikan gitu loh. Kayak tadi yang udah dia jelaskan kan kayak yang membedakan alat atau teknologi yang manusia buat dan hewan buat itu adalah kompleksitasnya. Ketika hewan membuat alat itu tuh dibuat itu hanya digunakan untuk fungsi tertentu. Misalnya kalau misalnya kita tahu monyet itu kan sudah terbukti bahwa dia itu menggunakan alat sederhana, misalnya kayak dia itu mengasah batu dan akhirnya batu ini itu jadi kayak semacam pisau gitu untuk membelah daging. Nah, ketika dia membuat peralatan tersebut itu tuh fungsinya sederhana gitu. Ketika hewan membuat sesuatu, hanya satu itu saja dia membuat alat itu fungsinya, dan itu tidak akan berubah. Nah, kalau misalnya kita lihat dari manusia, intensinya itu kan selalu berubah gitu. Misalnya seperti yang kita tahu kan, pada zaman dahulu kala tuh, dari zaman manusia, ketika manusia masih masih berada di zaman es gitu. Kalau yang kita lihat dari seperti di film-film HS gitu kan, mereka kan memakai pakaian yang simple gitu, seperti dari kulit binatang. Nah, fungsinya itu kan dapat kita prediksi lah untuk melindungi mereka dari lingkungan mereka dan juga menghangatkan tubuh mereka dari kondisi angin-angin sekitar mereka gitu. Nah, ketika kita melihat lagi di zaman-zaman kerajaan, ini sudah berubah nih. Kayak contohnya mungkin untuk keperluan religius gitu loh. Fungsinya kan berubah gitu. Lalu ada juga seperti misalnya untuk kondisi perang. Jadi misalnya mereka membuat perlindungan dari besi-besi, dan akhirnya terbuatlah baju-baju besi yang digunakan untuk berperang, untuk melindungi diri mereka dari senjata-senjata dan juga proyektil yang ditembakkan, misalnya anak panah dan juga batu-batu gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari zaman sekarang ini kan, kayak kita juga melihat gitu bahwa fungsi dari teknologi itu berubah gitu. Misalnya kalau dari pakaian itu, misalnya contohnya kayak tadi ada namanya fashion sense, atau misalnya ada acara fashion show untuk menunjukkan bahwa ada tren-tren yang
manusia buat gitu dalam perihal menunjukkan hierarki sosialnya gitu. Jadi dia itu sebagai simbol penunjuk status sosialnya gitu. Berarti kan di sini kan dapat terlihat bahwa perkembangan dari alat atau yang kita sebut dari teknologi itu tuh sangatlah terikat kepada kondisi peradaban masyarakat gitu. Misalnya karena saat ini sudah tidak dibutuhkan lagi yang namanya pakaian-pakaian seperti pelindung-pelindung itu, maka umumnya pakaian itu hanya difungsikan sebagai penutup ini bagian-bagian dari tubuh dan juga sebagai ini penunjuk status sosial gitu. Nah, kayak misalnya contoh lagi seperti misalnya mitos-mitos dan cerita-cerita rakyat. Dulu tuh diceritakan sebagai sebuah penjelasan atau eksplanasi akan fenomena-fenomena yang terjadi di dunia natural. Namun kayak saat ini nih misalnya kayak di film-film gitu atau di novel-novel, cerita itu disampaikan dengan berbagai bentuk, bukan hanya sebagai penjelasan untuk kejadian yang nampak, namun juga sebagai suatu bentuk hiburan yang disukai banyak orang gitu. Kalau dari saya itu saja sih Bung Fikra. Oke, baik, terima kasih atas penjelasannya Bung Sahat yang cukup menarik sekali gitu, dari dimana tadi Mbak Asia sudah menjelaskan kan kayak kompleksitas teknologi di manusia, kemudian hewan gitu. Kemudian Bung Sahat juga dapat memberikan analogi-analogi yang cukup menarik gitu, dari mulai ke perkembangan baju dan semacamnya, kemudian ke entertain dan semacamnya gitu. Nah, kita tentunya penasaran juga dong kayak bagaimana sih tanggapan Mbak Rara nih kayak terkait masalah teknologi ini gitu. Mungkin ada perspektif lain gitu dari Mbak Rara. Ya, terima kasih Fikra. Saya sendiri sih setuju sama yang teman-teman tadi udah bahas, bahwa ya manusia emang nggak bisa terlepas dari teknologi gitu, dan tentunya teknologi kan dibuat dan dikembangkan untuk mempermudahkan kehidupan manusia gitu ya kan. Mungkin segi yang saya mau bahas itu lebih tentang fungsionalitas teknologi itu, dan juga ya menurut saya menarik aja bahwa kayak manusia itu sangat mementingkan nilai estetis dalam desain-desain teknologinya, yang pada akhirnya itu juga ada dampak pada fungsionalitas teknologinya. Jadi tentunya kan desain itu pasti penting banget untuk perkembangan teknologi, karena desain itu dapat memastikan bahwa alat teknologi tersebut itu dapat menjalani fungsinya seoptimal mungkin, ya kan? Tapi menariknya tuh kita juga lihat banyak tren di mana alat-alat teknologi ini tuh dikembangkan dan ditambah unsur-unsur yang beneran hanya di sana untuk nilai kecantikan gitu ya kan, yang sebenarnya tuh nggak membantu fungsionalitasnya sama sekali. Misalnya contohnya itu kayak alat setrika dari zaman mungkin kayak sebelum zaman digital, yang lebih menggunakan yang besi itu ya kan, yang dimasukin coal buat menyetrika baju. Ya itu banyak alat-alat itu kan sebenarnya ada unsur-unsur yang beneran hanya dekoratif dan nggak membantu fungsinya, yaitu menyetrika kain ya kan. Misalnya ada beberapa setrika ini yang ada kayak bentuk ayamnya di atasnya yang terbentuk oleh logamnya gitu. Itu kan sebenarnya nggak membantu fungsinya sama sekali, tapi berjalan dengan nilai-nilai estetis pada zaman itu, kita nambahnya cuman buat menyenangkan hasrat estetis kita gitu ya kan. Nah sekarang mungkin setelah zaman digital, unsur-unsur dekoratif itu bukan nggak ada, tapi udah beda gitu ya kan. Kayak misalnya di HP kita kan kita sering nambah casing, dan casing kan memang memiliki jadi ya ada beberapa elemen dekoratif yang malah menghalangi alat tersebut untuk menjalani secara optimal gitu. Misalnya salah satu teknologi yang sedang dikembangkan sekarang kan itu smart car ya kan. Salah satunya itu dari si Apple. Kemarin rada besar ini di Twitter, ada patennya Apple Car terbaru yang nggak memiliki jendela sama sekali. Jadi lebih kelihatan kayak mouse gitu ya kan. Ini kan sebenarnya untuk alasan dekoratif ya kan. Itu estetik yang dipilih oleh Apple gitu, karena mereka mau teknologi baru mereka untuk terlihat lebih baru dan revolusioner gitu ya kan.
Tapi sebenarnya ini kan menghalangi fungsionalitas mobil ya kan. Ada alasan yang sangat fungsional dengan adanya jendela ya kan, yaitu ya penumpang dapat tahu mereka tuh di mana, dan itu juga bantu hal-hal kayak car sickness, motion sickness, dan juga emang bagus buat kayak kesehatan mental penumpang gitu. Kayak hal ini pernah terjadi soalnya di kayak kereta-kereta underground London gitu, di mana sebelumnya pas mereka nggak memiliki jendela itu lumayan nge-efek gitu pada mental state-nya para penumpang gitu. Jadi sebenarnya itu emang harus diperhitungkan juga ya kan, tentang elemen-elemen dekoratif ini itu dapat menambah nilai pada alat-alatnya, tapi juga kadang-kadang dibawa terlalu jauh dan malah jadinya menghalangi optimal function alatnya gitu. Oke, terima kasih atas tanggapan yang Mbak. Teknologi emang kan awal ini ya udah emang tentang kegunaan gitu kan, tapi lambat laun tuh orang-orang tuh jadi mulai memikirkan seni, estetika dan semacamnya gitu. Dan nggak jarang juga gitu estetika justru kadang-kadang merusak atau merusak fungsinya gitu. Tapi tidak jarang juga justru kayak kadang-kadang dengan mempertahankan sisi-sisi estetika tuh justru bisa memperefisienkan fungsi dari teknologi itu sendiri gitu. Nah, tapi dari saya sendiri nih, walaupun teknologi itu kayak cukup membantu kita gitu dalam kehidupan, teknologi itu tidak selamanya gitu berdampak baik bagi kehidupan. Nah, kayak dua koin sisi aja gitu, kayak segala hal kan pasti memiliki sisi baik maupun buruk. Sama halnya dengan teknologi yang tidak selalu tentang kebaikan gitu. Kayak teknologi itu nggak selalu mempermudah hidup kita gitu kan ya kan teman-teman. Terus kayak kadang-kadang tuh pasti ada dampak dari teknologi itu sendiri yang memiliki konsekuensi buruk. Nah, misalkan teknologi itu dapat memudahkan manusia ketika menjalani kehidupan. Tidak menutup kemungkinan suatu waktu teknologi dapat menjadi pintu kesulitan bagi manusia dalam menjalankan kehidupan. Karena ketika kita tidak dapat menggantungkan hidupnya, karena kita tuh udah menggantungkan banget gitu hidup kita kepada teknologi. Tanpa teknologi maka kita tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Kebergantungan manusia terhadap teknologi ini menjadi kunci dalam kita memahami dampak-dampak dari teknologi. Yang mungkin salah satu filsuf kontemporer Jean Baudrillard gitu juga pernah membahas gimana tahap-tahap yang akhir dari perkembangan teknologi gitu menghasilkan simulakrum gitu. Jadi kayak manusia itu pada akhirnya hidup di dalam simulakrum dan mereka tuh susah gitu untuk keluar dari simulakrum. Jadi ketika mereka hidup yang benar-benar hidup tanpa teknologi, mereka tidak bisa gitu. Nah, untuk simulakrum sendiri itu adalah dalam bahasa Indonesia itu simulasi gitu. Jadi kayak kita tuh hidup simulasi dan dipenuhi oleh teknologi-teknologi khususnya di masa sekarang ini gitu. Nah, dewasa ini juga kita tuh sering banget ya ngeliat film-film yang menggambarkan tuh distopia masa depan akibat dampak dari penggunaan teknologi gitu. Kayak contohnya aja film Terminator, iRobot dan sejenisnya gitu kan. Nah, kebergantungan manusia dengan teknologi itu seolah-olah telah menjadi penyebab terjadi kekacauan gitu di masa depan. Kalau misalnya kita lihat kayak referensi dari film-film seperti itu, kayak gambaran-gambaran visualisasi terhadap pemikiran-pemikiran yang cenderung ke distopia gitu terhadap kemajuan tech dan teknologi gitu. Nah, namun salah satu filsuf Amerika yang mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari aliran filsafat kontemporer dari mulai fenomenologi, kemudian filsafat teknologi, dan kini dia memfokuskan kajian terhadap technoscience. Dia tuh punya pendapat yang unik gitu. Pasti kalian sudah tahu, ya benar sekali, namanya itu Don Ive. Dia memiliki pendapat tentang teknologi dan menolak gambaran umum orang terhadap teknologi gitu. Kayak kemajuan teknologi itu sebenarnya ya nggak distopis, tapi utopis gitu menurut Don Ive. Nah, dari Don Ive juga percaya bahwasannya kehidupan manusia ini sejak dulu memang tidak bisa terlepas dari teknologi kan. Demikian juga kehidupan itu sendiri yang cukup teknologis menurut Ive. Nah, pemikiran Don Ive ini terkait teknologi itu tentunya tidak terlepas dari pemikiran Heidegger mengenai alat. Nah, namun tidak keseluruhan pemikirannya ini menjadi arah Don Ive dalam membangun pemikirannya gitu teknologi. Nah, bagi Ive sendiri ini teknologi tidak bersifat distopia yang sudah saya jelaskan tadi kan, melainkan utopia. Apa sih maksudnya itu kayak distopia dan utopia gitu kan, tadi saya udah mau memberikan referensi gitu kan, kayak distopia kayak kabarnya kacauan dan semacamnya gitu, kayak teknologi ini bisa menguasai dan semacamnya itu kan. Nah, karena Don Ive berpandangan seperti ini, maka ada kabar gembira gitu. Salah satu film kesukaan kita mungkin saat kecil yaitu Doraemon gitu, sangat mungkin terjadi gitu, kayak hal-hal yang kita dambakan seperti kemajuan teknologi yang akan mempengaruhi kemajuan, terus
perbaruan lingkungan hidup dan semacamnya, itu bisa gitu terjadi jika kita benar-benar menggunakan teknologi dengan benar. Nah, teknologi ini mungkin saja dapat menjadi salah satu variabel dalam kehidupan manusia yang dapat menjalankan kehidupan dengan lebih baik gitu dan bermanfaat bagi seluruh aspek yang terkait dengan kehidupan. Nah, bagi IT itu teknologi tidak bersifat netral, namun juga tidak dapat berpihak. Teknologi ini tuh menjadi baik atau buruk tergantung pengguna dalam menggunakannya, sehingga fungsi teknologi bukan dilihat dari bendanya, melainkan dari penggunanya. Tapi kalau misalnya dari saya sendiri, kalau misalnya dari Bung Sat, mengapa mungkin ada tanggapan tadi ya? Saya ada sedikit ketidaksetujuan nih gitu, ada sedikit sanggahan sedikit gitu. Kayak misalnya tadi kan dijelaskan oleh Bung Fikra kan kalau misalnya kan tendensi dari teknologi itu kan akan dia itu tidak berpihak gitu. Cuman kan untuk beberapa hal gitu dia tuh memiliki tujuan tersendiri. Misalnya kalau misalnya saya mau mengambil contoh misalnya senjata lah gitu. Kan dengan perkembangan zaman kan senjata itu kan akan menjadi lebih mutakhir, akan menjadi lebih mematikan gitu. Bahkan seperti yang kita tahu pada saat Perang Dunia II gitu, Jepang dibom atom dan itu kan korban jiwanya kan sudah cukup banyak dan fatalitasnya kan cukup mematikan ya. Nah, kalau melihat dari sejarah berarti kan perkembangan teknologi itu tuh betul dia itu tidak berpihak, cuman dia itu lebih mematikan ketika kita melihat sisi buruknya gitu. Jadi kalau kita kalau kita misalnya taruh dampak buruk dan dampak baiknya dalam timbangan, dapat dibuat argumen bahwa dampak buruknya itu melebihi lebih berat daripada dampak baik dari teknologi ini nih. Berarti kan teknologi itu tuh dia itu nggak secara langsung dia itu bersifat utopis gitu. Nah, teknologi itu juga tapi saya juga ada kesetujuan dengan poin-poin sebelumnya sih, ya bahwa teknologi itu kembali lagi kepada manusia yang menggunakannya. Misalnya kalau manusia yang membuat misalnya di masa depan gitu ditemukan obat untuk penyakit kanker gitu kan, itu kan salah satu penemuan yang cukup penting dalam sejarah manusia gitu, dalam peradaban manusia, karena seperti yang kita tahu kanker itu tidak sampai saat ini belum ada obatnya. Jadi berarti kembali lagi kepada manusia yang menggunakannya gitu. Menurut saya ini teknologi ini tuh juga mengeluarkan sisi buruk dari manusia nih yang tidak pernah ada dalam kesejarah sebelumnya. Contoh-contohnya mungkin kayak kita tahu kan sosial media itu membuat fenomena-fenomena seperti FOMO, lalu masyarakat yang menjadi semakin hedonis gitu. Misalnya dengan sosial media ini kan sudah menjadi seperti realitas kedua gitu, seperti yang tadi Bung Fikra bicarakan tentang simulasi gitu kan. Dengan permasalahan, dan juga ini juga membawa permasalahan unik yang ini cuma ada di sosial media gitu. Ketika sosial media belum ada tuh, fenomena FOMO ini tuh dapat dikatakan tidak ada lah, karena orang-orang masih memikirkan masalah-masalah hidupnya sendiri gitu. Nah, kalau misalnya, jadi saya ada sedikit pertanyaan nih, karena ada hal yang agaknya jadi permasalahan buat saya ini nih. Teknologi itu kan laju pertumbuhannya itu terkadang dapat kita lihat lebih cepat daripada kemampuan masyarakat untuk menerimanya gitu. Nah, menurut kalian terkait dengan dampak dari teknologi kepada masyarakat dan laju perkembangan teknologi itu sendiri, perkembangan teknologi itu perlu dikendalikan atau tidak gitu? Karena kan kalau misalnya dilihat gitu tuh, laju perkembangan teknologi dan kecepatan masyarakat menerima teknologi tersebut seringkali tidak sinkron nih, membuat reaksi masyarakat itu jadi kurang baik untuk menerima teknologi ini nih. Gimana menurut kalian? Mungkin dari Mbak Asya atau Mbak Rara ada yang mau menanggapi dulu? Saya nggak tahu, saya punya opini terhadap tadi pendapatnya Bung Fikra dan Bung Sahat. Mungkin bisa juga untuk menengahi perdebatan kalian berdua. Sebenarnya yang dikatakan teknologi itu bisa tergantung pada penggunanya. Nah, sebenarnya selain kita seringkali kan kita menyalahkan penggunanya, pengendalian teknologi itu dipegang oleh yang memakainya. Tapi mungkin banyak kasus juga orang yang sering menyalahkan
ahli ekonomi, insinyur, atau teknisi yang dia menciptakan teknologi tersebut. Dan seakan-akan dengan penciptaan teknologi tersebut, mereka seperti paling mengerti dengan pemikirannya pada relasi kemanusiaan. Tapi mereka tidak mengetahui konsekuensi apa yang disebabkan oleh produk ciptaannya. Nah, di sini mungkin tadi dikatakan Bung Sahat tentang sosial media yang menciptakan tren-tren baru yang kayak seakan-akan menciptakan kekacauan terhadap kemanusiaan gitu. Nah, di sini mungkin dari apa yang saya baca dari seorang antropologis namanya Carleton Stevens Kuhn, dia menyampaikan tentang teori equilibrium, tentang keseimbangan relasi kemanusiaan pada penciptaan ketertiban dunia atau pembangunan ketertiban dunia. Nah, di sini jadi sebelumnya mungkin saya akan sedikit menjelaskan tentang equilibrium itu. Jadi ketika kita membicarakan tentang teknologi atau membicarakan tentang pembangunan dunia kepada yang lebih baik, itu sebenarnya sangat perlu untuk pola pikir dari seorang insinyurnya atau seorang tokoh yang berpengaruh itu untuk menempatkan mindset bahwa kita perlu mengetahui tentang relasi kemanusiaan itu dengan antar materi yang menciptakan keharmonisan. Misalnya kayak seorang insinyur gitu, dia menciptakan struktur bangunan yang indah. Tapi kalau dia menciptakan keindahan tersebut tanpa menempatkan posisinya atau pengetahuannya terhadap komponen fungsional dari materi, antar relasi materi, itu nggak membuat bangunan itu bisa kokoh dan runtuh. Sama aja kayak teknologi dan pembangunan dunia ini. Jadi perlu banget kita untuk mengetahui realisasi atas aktivitas manusia yang tidak sekedar jasmani, tapi juga aktivitas mind atau pemikiran. Jadi apa yang disampaikan oleh Carleton ini bahwa setiap organisme manusia berusaha mempertahankan equilibrium internal. Jadi dari luar ke dalam dan dari dalam keluar, manusia mencoba mensinkronisasikan antara jasmani dan rohani. Nah, jika terjadi perubahan tiba-tiba pada kita yang belum siap untuk menghadapi perubahan tersebut secara emosional dan secara fisik, maka kita akan kehilangan kontrol dan kehilangan equilibrium yang telah dipertahankan. Sama aja kayak ketika lingkungan keluarga ini, institusi dan negara menjalankan rutinitasnya dengan manajemen dan perencanaan yang untuk terciptanya hidup yang tertib, maka semua lipatan masyarakat untuk terciptanya kehidupan yang tertib ini harus berperan dan memiliki kestabilan emosional. Nah, sama seperti teknologi tadi, ketika sosial media ini menciptakan misal FOMO. Nah, kita harus punya anggapan teknologi bahwa tingkat emosi kita ini tidak kacau, komponen mind ini nggak terganggu. Jadi harus ajak agar kita tidak saling menyakiti, saling marah. Sama aja kayak bagaimana misal perkembangan teknologi di satu daerah bisa berbeda dengan yang lain. Nah, itu berdasarkan intensitas manusia dalam mengeksploitasi lingkungannya oleh kerangka teknologi. Nah, hubungannya apa dengan yang main tadi? Kalau misalkan yang daerah satu dengan daerah yang lain saling menginterupsi dan saling menciptakan suasana main yang kacau secara emosional, maka tidak mungkin terciptanya equilibrium ketertiban dunia, termasuk dalam keterlibatannya pada posisi teknologi.
Nah, apa yang perlu digarisbawahi di sini adalah kalau misalkan disrupsi equilibrium manusia dari teknologi itu sebenarnya adalah karena ketidakseimbangannya atau kecacatan personalitas pada proses bekerja dan member organisasi masyarakat. Misal, coba bayangkan misal pemain permainan ganda bulu tangkis itu mereka pas latihan dan pas bermain mereka tidak sinkron, mereka tidak pernah menyamakan pemikirannya dan menyamakan emosinya untuk bekerja sama melawan oponennya. Nah, itu akan menyebabkan kekacauan yang menyebabkan mereka pasangannya jadi larut. Nah, seseorang ini sama aja kayak teknologi. Seseorang ketika emosinya tidak stabil, tidak tercapainya equilibrium ini, terutama dalam pemberlakuan teknologi, maka manusia akan terus mengeksploitasi manusia lain dan menyebabkan ketidakstabilan dan penindasan jasmani rohani manusia. Makanya terciptanya ketidakseimbangan tersebut. Jadi sebenarnya apa yang saya sampaikan di sini bukan dampak negatif atau positif dari teknologi, akan tetapi kayak kewajaran atau konsekuensi yang nggak bisa dilepas dari adanya teknologi ini. Karena dari apa yang saya sampaikan pada awal, bahwa manusia ini memiliki pemikiran terhadap teknologi yang tidak bakal terputus. Jadi, kalaupun diputus atau dikendalikan perkembangan teknologi ini, nggak mungkin bisa. Jadi yang perlu ditekankan di sini adalah untuk mencapai equilibrium dari relasi manusia dengan teknologi itu. Walaupun nanti pada perjalanannya mungkin akan terdisrupsi oleh konteks sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang menghambat equilibrium tersebut. Jadi itu opini saya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Asya. Jadi kayak tadi dari penjelasannya sih yang paling saya highlight sih terkait ini sih, kayak emang dampak baik buruk tuh nggak bisa dilihat itu karena emang ada konsekuensi yang dari sifat teknologi itu sendiri gitu kan, kayak untuk menengahkan lah perdebatan yang tadi sempat terjadi antara mungkin saya dan Sahat gitu kan, Bung Sahat. Nah mungkin dari Mbak Rara apakah ada tanggapan Mbak Rara? Iya, aku sendiri setuju sih. Jadi kayak emang balance di antara manusia dan relasi manusia sama teknologi itu sangat penting gitu ya, untuk menemukan equilibrium itu. Ya tentunya juga ada halangan untuk mencapai equilibrium itu, tapi emang penting untuk diperhitungkan ya kan. Karena yang saya sendiri mau membahas mungkin sedikit beda sama yang teman-teman udah bahas, tapi ini terkait pada efek negatif atau mungkin konsekuensi buruk teknologi atau perkembangan teknologi, yaitu kekhawatiran bahwa teknologi khususnya automation atau otomasi akan mengganti kita manusia dalam peran kita dalam masyarakat gitu. Kekhawatiran tersebut ini tuh bukan hal yang baru mungkin ya, mungkin tapi masalah ini berupa lumayan baru dalam bidang filsafat teknologi secara khusus ya. Tapi topik ini sedang lebih sering dibahas melihat betapa cepatnya perkembangan teknologi khususnya pada revolusi industri keempat ini ya kan. Dan kekhawatiran ini juga sering dieksplorasi melalui beberapa karya fiksi seperti yang diomongin sama Fikra tadi tentang kayak karya yang membahas dystopian future atau hal kayak gitu. Tapi yang kayak Asya ngomongin tadi, mungkin sebenarnya ini teknologinya nggak secara inherent buruk mungkin ya gitu. Tapi kita harus menemukan balance itu, equilibrium itu, cara berinteraksi dengan teknologi ini atau bahkan cara kita ya mengembangkan teknologi ini gitu. Ya mungkin salah satu contoh karya fiksi gitu ya yang explore peran manusia yang digantikan oleh automation atau teknologi adalah video game yang berjudul Detroit Become Human. Di cerita ini ada android yang tampilnya tuh udah seperti manusia dan mereka menjalani kebanyakan tanggung jawab
dan kerjaan yang sebelumnya dikerjakan oleh manusia gitu ya kan. Mungkin ini contoh Detroit Become Human itu cukup ekstrim, cukup jauh ya kan pikirannya gitu. Akan tetapi ini kan sebenarnya isu ya kita digantikan oleh automation itu udah terjadi sekarang ya kan. Kayak misalnya contoh kecil itu petugas car stall yang dulu itu tugas yang dijalankan oleh manusia dan sekarang dijalankan oleh mesin gitu ya kan. Dan kekhawatiran itu ya semakin berkembang ke lebih banyak sektor kerjaan gitu ya kan. Jadi dengan keadaan ini kita bisa menemukan banyak persoalan yang lebih kecil kan. Tapi yang dua yang saya sendiri mau bahas mungkin satu gimana cara kita seharusnya menghadapi kekhawatiran ini atau possibility ini, dan dua sebenarnya ya ini pertanyaan yang sangat besar sih sebenarnya dan bisa sangat didalami gitu. Tapi kita sebenarnya tuh how different are we dengan teknologi dan robot gitu. Perbedaannya tuh sejauh apa sih di antara kita sama teknologi atau Android dan robot ini. Jadi pertama itu sebagai seharusnya kita menghadapi persoalan itu gimana gitu ya kan, tentang automation dan kekhawatiran ini. Sebenarnya ini menurut saya sudah rada dibahas sama teman-teman yang lain gitu ya. Basically gitu kita harus menemukan balance di antara manusia dan teknologi, dan juga ini juga meranah nggak cuman ke teknologinya sendiri tapi melihat keadaan dunia gitu ya, kayak kebutuhan orang-orang gitu ya kan. Teknologi pada akhirnya dibuat dan dikembang untuk memenuhi keperluan masyarakat gitu ya kan. Dan terkadang di sektor-sektor teknologi dan IT dan lain-lain kadang-kadang mereka nggak terlalu melihat itu kayak kebutuhan masyarakat yang sangat urgent, dan karena itu teknologi yang udah terlanjur dibuat atau dalam misalnya ya kayak situasi Detroit Become Human gitu ya, mereka udah terlanjur membuat Android ini ya kan yang memenuhi kayak basically semua kemauan manusia dan kayak ya kebutuhan manusia tanpa memperhitungkan employment ya kan, orang-orang yang nanti digantikan oleh teknologi ini gimana gitu. Jadi sebenarnya kita harus pertama mungkin memperhitungkan ya untuk memenuhi semua kebutuhan dasar semua masyarakat dulu gitu ya gitu, sebelum kita memutuskan untuk menggantikan segala sektor kerjaan ini gitu dengan automation gitu ya kan. Ya gitu sih, kita harus lebih melihat kebutuhan masyarakat dulu gitu ya, dan bersikap sangat ya berempati pada orang-orang ini dulu sebelum mengembangkan teknologi yang menggantikan mereka. Dan pertanyaan kedua yang sangat besar ini, kita sebenarnya how different are we itu with technology gitu ya kan. Ini mungkin pertanyaan yang lumayan ya besar dan deep ya, dan saya sendiri mungkin nggak terlalu mendalaminya gitu. Ini cuman tanggapan saya yang basic gitu ya. Tapi ini kan pada akhirnya mempertanyakan kayak ini sebenarnya manusia apa sih gitu kalau pada akhirnya teknologi dapat memenuhi semua fungsi manusia gitu ya. Kayak misalnya ya, kalau suatu robot gitu bisa menjalani semua ya activity-nya manusia gitu, dan bahkan misalnya kalau ada suatu mesin gitu yang dapat emulate perasaan manusia dan passion dan bahkan mungkin ya ketakutan manusia gitu, pada akhirnya kita sebeda apa sih sama mereka gitu ya kan. Dan pertanyaan yang lebih dalam lagi, kalau misalnya ada satu teknologi atau satu mesin yang dapat kayak replicate manusia sebagai robot gitu, misalnya dari unsur-unsur yang paling kecil gitu, dari setiap bulu darah yang kita punya di dalam badan kita, dan itu menghasilkan organisme mungkin atau yang mesin yang secara fisik itu mirip banget sama manusia, pada akhirnya perbedaannya itu apa gitu ya kan. Ya untuk menjawab pertanyaan itu yang saya mendepani sendiri, jawaban yang paling literal adalah manusia itu kan pada akhirnya organik ya. Ya manusia itu organik, dan
karena kita bersifat organik dan kayak natural gini, semua perasaan kita dan tindakan kita juga bersifat organik ya kan, dibandingkan dengan teknologi atau robot di mana mereka tuh dibuat dalam kayak image kita ya kan, kita yang membuat mereka dalam image kita gitu. Misalnya kalau kita membayangkan AI atau robot yang dapat merasa emosi manusia gitu, pada akhirnya kan manusia sendiri yang memprogram robot itu untuk merasa hal itu gitu ya kan. Mereka tuh diprogram untuk menjalani proses itu gitu. Dan sebenarnya regardless of how well kita sebagai manusia sendiri menanggapi feelings dan emosi dan hal-hal seperti ini, dan regardless of how healthy kita misalnya emotionnya gitu, pada akhirnya kan semua manusia itu memiliki possibility untuk menjalani emosi-emosi dan passion ini gitu ya. Jadi ini sebenarnya saya rada nggak setuju mungkin ya di perspektif ini pada kayak blank slate theory gitu. Menurut saya karena semua manusia itu bersifat natural gini, regardless of mungkin mereka sendiri mungkin nggak terlalu berempati, mereka berpotensi untuk merasa empati dan other human emotions gitu. Jadi ya secara intrinsik menurut saya ya teknologi dan manusia tuh beda gitu ya. Dan walaupun mungkin akan ada masanya di mana teknologi dapat menjalani semua kegiatan dan fungsi manusia, pada akhirnya secara intrinsik kita tuh beda gitu ya kan, manusia dan teknologi. Dan agar kita dapat mencegah kayak peran kita dalam masyarakat diganti oleh robot dan teknologi dan lain-lain, kita emang harus lebih berempati aja pada manusia dan semua emosinya dan kebutuhannya gitu sebelum memenuhi semua fungsinya dalam masyarakat dengan teknologi gitu. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan yang cukup sangat komprehensif dari Mbak Rara. Tapi bener banget sih dari kayak kasus analogi kasus Detroit Become Human itu kayak kita juga jadi mikir gitu kan. Sebenarnya bisa nggak sih robot tuh menggantikan peran manusia dan semacamnya gitu kan? Dan juga sama gitu apa gitu jadi pembeda kayak teknologi tuh manusia sama atau enggak gitu kan? Yang pada akhirnya tetap kita tahu kalau emang manusia dan teknologi itu pada akhirnya berrelasi gitu, dan mungkin bagian-bagian dari manusia bisa saja gitu kayak teknologi yang menubuh gitu mungkin yang seperti katakan AI juga gitu kan. Tapi pada akhirnya emang secara keseluruhan tuh manusia dan teknologi itu tidak bisa jadi satu keutuhan sama karena pada dasarnya memang beda gitu kan. Nah mungkin tadi kalau salah Bung Sahat ingin menyanggah sedikit atau memberikan sedikit. Oh iya, saya sebenarnya ini hanya ingin memberi sedikit closing statement saja dari saya menanggapi banyak pendapat dari tadi. Kayak misalnya mungkin saya tidak akan melihat terlalu jauh ke masa depan misalnya gitu kan, kayak misalnya mengenai Android atau artificial intelligence gitu, atau mengenai mengenai apakah manusia dengan teknologi itu begitu berbeda gitu kan. Mungkin kembali lagi kepada sama seperti segala halnya gitu, kita harus memandang teknologi ini tuh sebagai sesuatu yang sesimpel alat yang kita buat untuk yang kita buat untuk menolong kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya dalam kalau kita ingin berkomunikasi dengan teman, kita menggunakan aplikasi chatting seperti WhatsApp dan lain-lainnya juga gitu kan. Jadi kembali lagi semuanya itu kita lakukan dengan moderasi gitu, dengan tidak berlebihan dan tidak kekurangan juga. Jadi kalau misalnya kita melihat sesuatu di sosial media yang tidak itu, mungkin kita merasa apa gitu ya, kembali lagi moderasi gitu. Atau juga kalau misalnya kita melihat permasalahan-permasalahan yang muncul karena teknologi, ya mungkin kita punya respon akan itu dan kita bisa merespon itu di berbagai tempat gitu. Cuman ya kembali lagi moderasi gitu, melihat segalanya gitu. Dan kita juga perlu mengingat bahwa kita tadi sepakat bahwa teknologi itu memiliki sisi baik dan buruk. Jadi kita bisa melihat sisi buruknya, namun kita jangan lupakanlah sisi baiknya gitu. Mungkin itu saja dari saya. Kembali kepada Bung Fikra. Oke, baik. Terima kasih atas closing statement yang cukup baik juga dari Bung Sahat gitu kan. Mungkin
saya sedikit ingin menyimpulkan dari diskusi kita pada malam hari ini gitu kan, kayak dari tadi Bung Saad juga bilang bahwasannya memang kita sepakat gitu dampak baik dan buruk itu tidak terhindarkan gitu, sama halnya kayak tadi Mbak Asya bilang kayak ya dampak buruk itu dari hasil konsekuensi dari teknologi itu sendiri gitu kan. Kemudian Mbak Rara juga bilang kayak pada akhirnya teknologi itu ya udah memang ada dan tidak bisa menggantikan peran manusia secara keseluruhan gitu kan, tetap ada. Jadi kayak bagaimana sih kita menyikapi nih relasi manusia dan teknologi, pada akhirnya kita tuh kan beda gitu dengan teknologi kan. Kita harus emang mampu memberi pembekalan diri gitu dalam menghadapi teknologi, karena memang ke depannya ini teknologi ini akan terus bersinggungan kepada kita, khususnya kayak di revolusi industri yang cukup cepat gitu, kayak beberapa tahun yang lalu 2019 itu baru revolusi 4.0 gitu kan. Tapi belakangan ini karena kemajuan AI dan semacamnya udah mendekati revolusi 5.0 gitu kan. Kayak terlihat banget gitu perbandingan jarak revolusinya, kayak emang karena secepat itu sistem informasi yang ada di dunia sekarang ini yang seperti tadi udah disinggung juga oleh Mbak Asya. Jadi kayak mungkin sekian dari dari diskusi malam ini gitu terkait manusia dan teknologi khususnya dalam relasinya di diskursus filsafat manusia gitu. Nah, mungkin sekian dari kami. Selanjutnya untuk pada kalian jangan lupa terus saksikan diskusi di Ngopi, ngobrolin filosofi, mohon maaf ya. Jadi di Ngopi itu ngobrolin filosofi, dan terus pantau episode-episode selanjutnya, dan karena kita akan terus membahas topik-topik yang tidak kalah menarik dari manusia dan teknologi. Oke, mungkin sekian dari kami semua terkait diskusi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai ketemu kembali. Dadah. Terima kasih. Terima kasih semua.